Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Bukir. Rahasia Puncak Gunung Bukir. Naskah karya Isar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Akhir. Pada seri yang ketiga ini menampilkan Herman sebagai Ki Sungkana, Bontang sebagai Krisnadi, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Yuli sebagai Cempaka, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya telah menyelesaikan masalahnya dengan Raden Sanjaya. Juga diceritakan, Ki Pandeka yang merupakan salah seorang murid dari Ki Suro Abur-Abur tewas terperangkap di daerah Pasir Maut. Ki Sungkana kakangnya yang merupakan murid utama Ki Suro Abur-Abur tersedak haru. Akan tetapi kemudian timbul rasa geramnya pada seseorang yang merupakan penyebab kematian Ki Pandeka. Bontang, sekarang laksanakan janjimu. Baik Ki Sungkana. Cepat kau melompat, pengecut. Jangan menyalahkan aku, Ki Sungkana. Aku tidak pernah memaksanya. Aku terpaksa berkata sedikit keras karena aku tidak ingin terjun ke dalam pasir maut itu. Cukup, laksanakan janjimu. Baik Ki. Aku akan melompat. Sementara itu Resi Amista yang mengintai di seberang daerah Pasir Maut itu menjadi tidak sabaran lagi. Aku tidak boleh membiarkannya hingga berlarut-larut. Aku harus membantai mereka semua. Iya, sekarang juga. Siapa itu, Ki? Siapa itu yang melompat menyeberangi pasir maut ini? Pastilah orang itu ada hubungannya dengan hilangnya guruku, Suro Abur-Abur. Siapakah kau ini, Resi Asing? Apakah kau adalah orang yang telah membunuh di desa kecil kaki Gunung Sumbing? Bagaimana orang ini dapat mengetahui perbuatanku itu? Hei, Resi Asing, jawablah. Siapakah kau? Kau telah berada di tempat suci kelompok kami. Katakan, apakah kau pembunuh Ki Menggolo, kakang kami di kaki Gunung Sumbing? Bagaimana kalian bisa mengetahui semua itu? Siapa yang telah memberitahukan kalian? Itu kau tidak perlu tahu. Sekarang jawab lagi pertanyaanku. Apakah kau mengenal atau setidak-tidaknya pernah mengenal guru kami Suro Abur-Abur? Suro Abur-Abur? Ya. Apakah kau ingin bertemu dengannya? Ya. Katakanlah di mana guru kami. Baiklah. Jika memang kau ingin bertemu, aku akan mengirimmu ke neraka. Hoi! Bersiaplah semuanya! Kepung dan bunuh Resi Asing pembunuh guru Abur-Abur! Iya!
Ki Sungkana bersama-sama dengan 30 orang anak buahnya mengepung dan menyerang Resi Amista. Bontang yang saat itu bersiap hendak melompat menjadi batal dan kini melihat kesempatan baik. Diam-diam ia berguling dan menyusup ke semak-semak dan kemudian menghilang dari arena itu. Rahasia ini tidak ada lagi yang boleh mengetahui kecuali aku. Karena itu kalian semua akan kukorbankan sebagai tumbal keberhasilan ilmu yang kupelajari. Iya, iya. Resi asing itu mampu menciptakan bentuk-bentuk semut dari dirinya. 5 bentuk. Ya. Celaka, bentuk-bentuk itu menghancur leburkan orang-orangku. Aku tidak boleh membiarkan satupun di antara mereka melarikan diri. Keberadaan mayat-mayat ini di sekitar mulut lembah batu ini akan dapat menimbulkan kecurigaan bagi yang melihatnya. Aku harus membersihkan tempat ini dari mayat-mayat ini. Ya, pasir maut itu satu-satunya tempat yang paling aman untuk menyembunyikan mayat-mayat ini. Demikianlah, Resi Amista kemudian melemparkan satu persatu mayat itu ke pasir maut. Dan setelah itu, ia mencari hewan buruan untuk persediaan makanannya di lembah Batu Selo Gamping. Itu, Raden Purbaya bersama Mamang Kuraya dan Cempaka tiba kembali di desa kecil tempat murid Kisro Abur-Abur berada. Aneh, desa ini sudah kosong, tidak ada seorang pun yang terlihat di tempat ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita telah kehilangan jejak Resi Amista. Kita akan mencarinya sendiri, Kek. Kita dapat mengitari daerah di sekitar tempat ini. Lalu, kemanakah tujuan dari Raden Sanjaya itu, Kek? Sudah tentu naik ke atas Gunung Wukir ini. Untuk apakah mereka naik ke atas sana, Kek? Ya, sebuah kepercayaan lama yang hingga kini masih dipegang teguh. Dipercaya bahwa di puncak Gunung Wukir ini bersemayam Hyang Agung. Di puncak gunung ini? Iya, di puncak Gunung Wukir ini. Itu, kau lihatlah itu. Sekelompok orang yang agaknya hendak menuju ke atas sana. Dan agaknya Ki Sungkana memanfaatkan tempat ini yang merupakan lalu lintas terbaik untuk menarik upeti. Ya, semacam pajak jalanan begitu. Lalu, apakah yang mereka inginkan di atas sana, Kek? Ya, tentu saja keberkahan. Keberkahan dari apa yang mereka inginkan, yang mereka idam-idamkan. Kau lihat itu, rombongan lainnya pun kelihatan jauh di belakang yang satunya itu. Adik Purbaya, kukira kau pun tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Kau pun harus naik dan memohon keberkahan darinya, dari Hyang Agung.
Ayolah, kita naik ke puncaknya. Tidak mungkin kalian akan dapat naik ke puncak sana. Tidak mungkin. Menurut cerita yang pernah ku dengar, jalan yang dapat dirambah oleh para pelancong maupun mereka yang ingin memohon berkah hanyalah terbatas sampai ke lerengnya saja. Sedangkan untuk dapat sampai, banyak sekali hambatannya. Menurut berita, belum ada yang mampu naik hingga ke puncak. Kita akan mencobanya, adik Purbaya. Bagaimana? Apakah kau tidak tertarik? Ayolah, kita naik ke atas sana. Aku tidak mempunyai keinginan apa-apa, Kak. Hei, kenapa demikian? Bukankah kau sebentar lagi adalah seorang pimpinan dari sebuah wilayah yang cukup besar? Apakah kau tidak ingin memohon keberkahannya? Memohon keberkahan agar rakyat dan wilayah yang kau pimpin menjadi semakin makmur dan sejahtera? Aku ingin, Kak. Tapi... Ada apa lagi? Ayolah. Dadaku, entah mengapa terasa bergetar. Aku merasakan getaran yang halus menyelimuti tubuhku. Kek. Apakah terasa sakit? Biarlah aku periksa. Ayo. Tidak, Kek. Sudahlah. Ayo, kita naik ke atas sana. Aku tidak apa-apa. Benar kau tidak apa-apa. Ya, benar, Kek. Tidak apa-apa. Ayolah, mari kita naik ke atas sana. Hup! Kembali ketiganya menyusuri jalan yang semula telah dilaluinya. Dua rombongan yang juga hendak naik ke lereng bukir dilaluinya. Dan tidak beberapa lama, ketiganya tiba di hutan kecil di mana mereka bertemu dengan Raden Sanjaya dan dua orang pengiringnya. Ketiganya terus berlari hingga sampai di suatu tempat berbatu. Ada apa kakek berhenti? Lihatlah di sana itu. 3 ekor kuda itu. Apa maksud kakek? Itu kuda rombongan Raden Sanjaya. Lihatlah itu, si Tunggul. Lihatlah itu. Agaknya si Tunggul melihat kedatanganku. Kuda baik, kuda baik. Kau agaknya masih mengenalku. Apakah majikanmu Bibi Wulan sudah lama naik ke atas sana? Tinggallah kau di sini. Aku juga akan naik ke atas sana. Ayolah, Kek. Kak, kita lanjutkan perjalanan kita ke atas sana. Mari. Hup! Kemudian, ketiganya melompat dari satu batu ke batu lainnya, semakin tinggi ke atas. Dan ketika mereka tiba pada suatu tempat yang datar, tampak sebuah papan kayu yang bertuliskan Tanah Datar Purusada. Hei, lihatlah itu, Kek. Rombongan siapa itu? Bukan rombongan Prabu Sanjaya. Aku melihat rombongan itu lebih dari 4 orang. Apakah yang mereka lakukan di tempat itu? Mengapa mereka memasang tenda? Kau lihatlah baik-baik. Apa yang berada di antara kedua tenda mereka itu? Sebuah meja kecil. Buah-buahan beraneka ragam. Dan itu, seekor biri-biri yang terikat tak jauh dari tempat itu. Mereka sedang melakukan persembahan. Mereka melakukannya di tempat itu. Bukankah semakin tinggi merupakan sebaik-baiknya tempat? Ya, tapi mereka sudah tidak sanggup lagi melakukannya. Mereka tidak mampu lagi naik ke atas sana. Mengapa begitu? Bukankah jalan menuju ke atas sana kini tidak terlalu sukar sebagaimana tadi di bawah sana? Ya, entahlah. Tapi ayolah kita coba saja naik ke atas sana. Yup.
Mamang Kuraya kemudian melesat kembali naik meninggalkan tanah datar Purusada dan kemudian menyusuri jalan berbatu. Akan tetapi cukup datar untuk didaki. Beberapa saat setelah ia memasuki jalur jalan berbatu yang tidak terlalu curam. Berhenti, Purbaya, Cempaka berhenti. Ada apa, Kek? Agaknya di sinilah perbatasannya. Dan itu sebabnya mereka tidak naik ke atas sana. Apakah ini yang terasa menyisakan dada saya, Kek? Dahlah, aku pun tidak mengerti. Kita naik terus, Kek. Ayolah Adik Purbaya. Sanjaya bersama Bibi Ulan dan Paman Saka tidak kita jumpai. Berarti ia berada di atas sana. Ya. Tapi bagaimana keadaan kalian? Udara ini terasa menyesakan dan seakan-akan membebani dada dan seluruh tubuh saya. Tapi saya masih sanggup melakukannya. Ayolah, kita naik terus, Kek. Ayolah Adik Purbaya. Bukankah engkau juga masih sanggup? Marilah, Kak. Iya. Tapi sebaiknya kita lanjutkan perlahan-lahan perjalanan kita ini. Berbahaya sekali jika kita berlari cepat. Kita belum lagi tahu keadaan di sekitar tempat ini. Ayolah, kita jalan perlahan-lahan saja. Demikianlah ketiganya kemudian melakukan perjalanan dengan perlahan-lahan dan penuh dengan kewaspadaan. Angin semakin ke atas semakin bertiup kencang, seakan-akan dirasakan ingin melempar mereka kembali ke bawah. Aku akan menjadi mati penasaran jika tidak bisa naik ke atas sana, Kek. Tekanan dari angin dan udara yang aneh ini akan dapat kuatasi. Ayo, kerahkan tenaga saktimu ke seluruh tubuh. Jika tidak, perlahan-lahan, tanpa kau sadari, seluruh urat-urat tubuhmu akan hancur oleh kekuatan aneh ini. Ayo. Baik, Kek. Apakah kita telah tiba di lereng, Kek? Kira belum. Lihatlah itu, mungkin pohon besar yang nampak dari sini itu adalah lereng dari ini. Sebentar lagi, kita akan tiba di sana. Ayolah, kita percepat sedikit perjalanan kita ini, Kek. Adik Purbaya. Rintangannya hanyalah tekanan buatan aneh ini saja. Ayo. Cempaka, tunggu, berhati-hati. Ayo, Purbaya, kita kejar Cempaka. Cempaka, tunggu. Kita berjalan bersama-sama. Aku sudah tidak sabar lagi menyusuri jalan ini bagaikan seekor siput. Ayo, susulah aku. Mamang Kuraya dan Raden Purbaya melesat naik mengejar Cempaka sambil mengeluarkan tenaga saktinya menahan desakan angin dan kekuatan aneh. Sementara itu Cempaka, gadis yang keras kepala, naik terus ke atas tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Kabut tipis di sekitarnya mulai meremangi pandangannya. Para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan ketiga rombongan dari Karang Sedana? Dan bagaimanakah dengan nasib Raden Sanjaya, Anting Wulan, dan Saka Palwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Bukir. Sampai jumpa.